Kak Grace kenapa mukanya sedih? Tidak bersuka cita gitu? Iya nih, kelihatannya sedih banget. Kenapa sih, Kak? Aku lagi takut, Kak. Takut? Takut apa? Iya, coba dong ceritain ke kita. Siapa tahu kita bisa bantu. Tapi janji ya, kalau aku kasih tahu jangan diledek. Enggak dong, anak Tuhan yang baik itu mau mendengarkan dan mau menolong. Serius deh, Kak, kita juga nggak bakalan bocorin kok ke siapa-siapa. Jadi gini, Kak, aku tuh ngerasa aku punya banyak banget kelemahan. Aku tuh punya banyak ketakutan. Aku takut gelap. Aku takut kalau ada tes atau ujian dari guru. Aku juga takut kalau aku gak punya temen. Terus aku takut, pokoknya banyak deh ketakutan aku. Oh gitu, aku paham deh Kak Grace. Gimana kalau kita ibadah sekolah minggu dulu yuk? Nah, aku setuju tuh sama Carlos. Aku percaya pasti kita dapat berkat waktu kita ibadah. Oke, aku mau ikut ibadah, Kak. Nah, itu hebat. Walaupun kita sedih ataupun kita takut, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita di sini udah pada siap ibadah nih. Gimana dengan adik-adik? Wah, hebat. Adik-adik juga udah siap ibadah. Kita harus mempersiapkan sikap yang sopan ya. Jangan sambil ngobrol, jangan sambil makan, dan juga Jangan sambil tidur-tiduran. Selamat beribadah, adik-adik. Mari kita berdoa untuk keluarga. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh berdoa hari ini supaya kami diberi kesehatan, supaya mama papa kami dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan. Lindungi kami sebagai anak-anaknya supaya bisa nurut pada orang tua, supaya diberi kesehatan, bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Berkati kami supaya tidak kena COVID. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, pulihkanlah negara kami, jauhkan dari virus corona yang saat ini ada di negara kami. Sertai juga Pak Jokowi agar bisa memimpin dengan baik. Biar Indonesia juga Engkau berkati lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Semoga COVID-19 ini biar cepat berlalu ya Tuhan, supaya kami bisa bersekolah lagi. Dan juga berkatilah guru-guru kami dan teman-teman kami agar tidak terkena sakit penyakit ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dahsyat. Siapa yang sudah siap untuk beribadah hari ini? Saya. Yang sudah siap, yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Nah, Kak Vicky mau tanya, siapa yang ingat buah roh? Kayaknya gak ada yang inget ya. Gak ada yang inget. Apa? Kalau gak inget, nanti lagunya ada teksnya. Kita nyanyi bareng ya, sekalian ingat-ingat tentang buah roh. Oke, yuk kita nyanyikan lagu ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir
pagi kita semua. Mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus kan? Yes, oleh karena itu kita pasti punya sukacita di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus memberikan kita sukacita yang selalu ada dari Tuhan Yesus. Meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap sukacita karena kita punya Roh Kudus. Yuk kita mau nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Kasih senyumnya yang paling ceria. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, 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 oh. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Ke kiri. Ke kanan. Pam 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 pam. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Allah yang ajaib, yang memberikan kita sukacita. Luar biasa Tuhan Yesus kita ini dahsyat. Wow, luar biasa. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi merasakan hadirat Tuhan. Siapin hatinya yuk. Siapin hatinya, siapin pikirannya. Fokuskan diri kita sama Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Nanti saat sudah selesai nyanyi, kita sama-sama sembah Tuhan. Belajar ya, kita bilang, wah Tuhan Engkau Allah yang dahsyat. Tuhan Engkau Allah yang ajaib. Tuhan Yesus Engkau hebat. Yang sudah bisa bahasa roh, jangan lupa dipakai bahasa rohnya. Oke? Kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik sama kita. Maka kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo adik-adik, kita sama-sama menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa lagi untuk memuji, menyembah Engkau, mau mendengarkan firman Engkau juga Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Dan ajar kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami mau menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Suci. Mengikut Tuhan itu menyenangkan. Tapi ada yang berpikir bahwa mengikut Tuhan itu harus berhenti melakukan hal-hal yang menyenangkan dan harus berjalan dengan kening berkerut seperti ini. Apakah benar? Tentu tidak. Justru yang benar adalah
Mengikut Tuhan itu penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Karena Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya, rahmat-Nya, hidup yang kekal, dan masih banyak lagi, lebih banyak daripada yang dunia bisa berikan kepada kita. Sukacita dari Tuhan itu tidak tergantung dari suatu hal atau situasi yang terjadi di sekeliling kita. Sukacita Tuhan itu dari Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sukacita dari Tuhan itu berasal dari dalam adik-adik dan bukan dari luar. Tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa mengambil sukacita dari Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi masa-masa yang sulit, tetap ada sukacita dari Tuhan. Nehemia, seorang juru minuman raja, pada suatu hari ketemu dengan Hanani saudaranya. Hanani membawa berita seperti ini. Nehemia, saudara kita yang luput dari penawanan dan tinggal di Yerusalem, mereka berada dalam kesukaran yang sangat besar. Temboknya runtuh dan pintu gerbangnya hangus terbakar. Nehemia begitu sedih mendengar hal itu. Nehemia menangis. Dia berpuasa. Dia berkabung dan berdoa kepada Allah semesta langit. Adik-adik, pernah gak adik-adik sedih? Sedih sekali. Rasanya pengen menangis. Apa yang adik-adik lakukan ketika kita bersedih? Bagus, adik-adik datang kepada Tuhan dan berdoa seperti Nehemia. Mari kita saksikan kisah tentang Nehemia yang menarik berikut ini. Raja Artasasta bertanya kepadaku, Nehemia, mengapa wajahmu muram? Padahal kamu tidak sakit. Lalu aku menjawab, bagaimana aku tidak muram, Raja? Tanah pekuburan nenek moyangku sekarang menjadi reruntuhan. Temboknya roboh. Gerbang-gerbangnya hancur, hangus, terbakar. Raja bertanya, lalu apa yang kau inginkan? Aku menjawab, bila raja memandang baik, utuslah aku ke Yehuda untuk membangun di sana. Bila raja menganggap baik, tulislah surat kepada bupati-bupati di seberang sungai Efrat, sehingga aku boleh lewat dan menuju Yehuda. Dan juga surat kepada Asaf, penjaga taman raja, untuk memberikan kayu-kayu untuk balok-balok bait suci, dan juga untuk pintu gerbang, dan juga tempat yang akan aku diami nanti. Dan ternyata raja mengabulkannya karena tangan Tuhan yang murah melindungi aku. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami pertolongan Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa dan Dia siap selalu menolong. Misalnya pada saat adik-adik sakit atau menghadapi ulangan yang sulit. Kemudian adik-adik sembuh dan timbul ide cemerlang sehingga bisa menghadapi ulangan tersebut.
Itulah pertolongan Tuhan. Ketika aku tiba di Yehuda, aku berbicara kepada saudara-saudaraku, bagaimana tangan Tuhan yang murah menyertai aku, dan bagaimana Raja menjawab aku. Mereka bersemangat, bersukacita. Mereka berkata, kami siap membangun. Ya, sukacita membakar hati kami karena kami siap mengikuti perintah Tuhan. Akan tetapi, ada seorang yang bernama Sanbalat dan teman-temannya, Tobia dan Geshem. Mereka tidak suka akan hal ini. Mereka tidak suka karena ada orang yang mau mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Mereka datang menghina dan mengolok-olok. Kata mereka, apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau memberontak terhadap raja? Tapi aku menjawab, tangan Tuhan semesta langit yang akan membuat pekerjaan ini berhasil. Kalian tidak punya hak dan kalian tidak akan diingat di Yerusalem. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami seperti saya? Ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, ada saja halangannya. Misalnya, adik-adik tidak mau memberi contekan, tapi mau taat kepada Tuhan. Tapi teman-teman mengatakan kalian sombong dan tidak mau membantu. Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik menyerah dan memberi contekan? Ataukah tetap bertahan melakukan perintah Tuhan? Pak Nehemia berharap adik-adik tetap teguh melakukan perintah Tuhan. Kami semua tetap membangun. Meskipun ada orang-orang yang tidak suka akan pekerjaan kami tetap melakukannya dengan sukacita karena ada kekuatan yang daripada Tuhan. Ternyata Sanbalat dan teman-temannya tidak menyerah. Mereka bersepakat untuk memerangi Yerusalem dan membuat kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Tuhan dan kami melakukan penjagaan. Aku berkata kepada teman-teman dan saudaraku, jangan kalian takut. Ingatlah kepada Tuhan, Allah semesta alam yang begitu besar dan kuat dan dahsyat. Berperanglah untuk saudaramu, untuk anakmu laki-laki, untuk anakmu perempuan, dan untuk rumahmu. Aku menyuruh anak buahku sebagian untuk berjaga-jaga. Mereka memakai baju zirah dan juga membawa senjata. Sebagian lagi tetap membangun. Mereka yang mengangkut barang-barang, mereka menggunakan dua tangan. Yang satu tangan memegang senjata, yang satu tetap membangun. Ya, pembangunan terus berjalan. Tembok akhirnya selesai. Akan tetapi pintunya belum terpasang. Adik-adik, Sanbalat dan teman-temannya masih belum menyerah. Dia bahkan mau membunuh aku. Dia mau menjebak aku. Bahkan dia menyuap Semaya. Membuat tipu muslihat agar bisa membusukkan namaku. Akan tetapi semuanya itu dikalahkan dan digagalkan oleh Tuhan. Akhirnya
tembok selesai dan pintu terpasang. Yes. Ketika musuh kami melihat tembok sudah jadi, mereka terkagum-kagum dan bahkan mereka malu. Mereka kehilangan muka dan mereka mengakui bahwa pekerjaan ini bisa selesai berkat bantuan Allah kami. Siapa di antara adik-adik saat ini yang sedang bersusah hati, sedih, ataupun cemas akan hal-hal yang terjadi? Di dalam Nehemia 8 ayat 11b mengatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Ayat ini mengatakan bahwa kekuatan kita berasal dari sukacita dari Tuhan. Kekuatan ini bukan berarti bahwa tiba-tiba kita menumbuhkan otot yang besar sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Bukan begitu adik-adik. Kekuatan ini adalah kekuatan hati yang Tuhan Yesus berikan. Sehingga kita bisa terus maju mengalahkan kesedihan kita. Nehemia adalah seorang pendoa dan pemimpin yang penuh dengan kasih. Nehemia taat kepada Tuhan yang memerintahkan untuk membangun tembok Yerusalem. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat kepada Bapa yang memintanya menyerahkan nyawanya buat kita semua yang percaya kepadanya, sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tapi mendapat hidup yang kekal. Adik-adik, siapa yang mau mengalami sukacita dari Tuhan? Saya. Ikutilah dan taatilah perintahnya. Baiklah, setiap adik-adik yang mau mengalami sukacita Tuhan, lipat tangannya. Kita tutup mata dan berdoa bersama dengan Kak Suci. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Kami mau membagikan sukacita ini kepada teman-teman kami, sehingga mereka bisa mengalami sukacita Tuhan, anugerah Tuhan, seperti yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Elsa di sini. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Suci mengenai Tuhan itulah perlindungan kita. Saatnya super ayat. Super ayat kali ini diambil di Nehemia 8 ayat 11b yang berbunyi, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Untuk kelas kanak-kanak, Tuhan itulah perlindunganmu. Jangan lupa kirimkan video super ayat kalian ke kakak sekolah minggu ya. Tetap setia untuk mengirimkan super ayatnya. Saatnya kita kreativitas. Kreativitas kali ini Kak Elsa namakan payung perlindungan. Kenapa payung ya? Payung sebagai alat perlindungan dari panas dan hujan ketika kita sedang ada di luar. Jadi ini sebagai gambaran perlindungan Allah bagi kehidupan kita. Namun tetap saja perlindungan Allah tidak ada yang mampu menandinginya apapun itu. Nah, kita langsung aja ke bahan dan alat. Yang pertama, kertas HVS atau kertas lipat, kertas origami, apapun boleh. Ada pensil warna, alat tulis, pita atau tali atau apa saja untuk menggantung, lalu selotip, double tip, dan juga lem. Terakhir, gunting. Untuk gunting minta tolong papa mama yang membantu ya, jangan sendiri.
Untuk kertas HVS-nya dibikin seperti bentuk kipas. Bentuk kipas gimana sih Kak? Jadi dilipat satu-satu, bolak-balik. Nanti jika sudah selesai, akan kita bagi dua. Dibagi dua, lalu bisa menjadi seperti payung, seperti yang ada di sini. Lalu satu lagi kertasnya digunting berbentuk huruf J untuk tongkatnya. Kakak kasih lihat ya untuk lebih dekatnya. Lalu bisa dikreasikan, di sini bisa dibikin bentuk hujan, di sininya bentuk hijau-hijau rumput, dan juga bisa tulis super ayat. Jangan lupa dibuat gantungannya untuk bisa digantung di kamar kalian atau dimanapun. Nah, jangan lupa difoto kreasi kalian lalu dikirim ke kakak sekolah minggu. Kak Elsa mau melihat kreasi kalian yang begitu luar biasa. Nah, saatnya kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita tutup ibadah kita dalam doa ya. Adik-adik di rumah ikuti Kak Elsa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah menjadi perlindungan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap setia beribadah ya adik-adik. Salam semangat-semangat, sukacita-sukacita. Bye-bye. Padanya aku berharap, pada Yesus. Nah, gitu dong. Kalau bersukacita gini kan enak lihatnya. Iya, mulai sekarang aku tidak akan takut dan tidak akan lemah lagi. Sebab firman Tuhan tadi berkata bahwa Nehemia berani dan tidak takut karena Tuhan yang menjaga dan melindunginya. Itu juga berlaku buat kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan. Yes, amin. Nah, adik-adik, gak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Adik-adik juga hebat telah mengikuti ibadah hingga selesai. Sekarang waktunya yang terbaik untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa ya kalau nanti kita sudah bisa beribadah di gereja lagi, bawa kotak persembahanmu ya, kita sama-sama berikan kepada Tuhan. Jangan lupa ya tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa adik-adik.